Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten yang berhubungan dengan semen dan juga beberapa konstruksi BUMN karya. Kemudian ada juga yang untuk infrastruktur ya, yang juga masih BUMN ya. Jadi saya sharekan langsung untuk grafiknya atau chartnya. Sebentar ya, ini tadi kena tutup. Jadi yang dari emiten yang saya bahas ini, yang saya punya adalah untuk emiten SMGR, kemudian ADI, dan PTPP ya. Jadi dari antara enam ini saya punya tiga. Sebelumnya saya sudah punya SMGR dan INTP ya. Jadi saya kurangi salah satu, akhirnya saya pilih yang SMGR. Yang INTP saya jual. Bukan berarti INTP itu jelek, enggak ya. Seperti itu ya. Karena terlalu banyak nanti ya di portfolio saya. Karena memang eh, IHSG ini pada fase endemi ya. Mulai dari Juli ini menurut saya sih sudah banyak emiten yang sebelumnya tertekan ya, itu dia sudah mulai rebound mantul ke atas ya seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan juga portfolionya jangan sampai nanti terlalu banyak banget ya seperti itu ya. Makanya saya mulai kurangi posisi juga untuk saham-sahamnya dan juga untuk ADI dan PTPP ini memang masih dalam satu sektor juga. Nanti saya juga kurangi satu persatu ya. Entah nanti saya pilih ADI atau pilih PTPP ya. Sepertinya saya akan pilih eh, untuk kedepannya mungkin saya pilih ADI ya. Tapi sementara saya masih punya dua ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk SMGR ini sebenarnya saya sudah share cukup lama ya, dari beberapa minggu yang lalu ya. Jadi saya nyicil buy-nya waktu dia di bawah, saya sudah sharekan juga di Telegram group ya, grup kecil saya, Sunar Saham Learning, eh, dan beberapa di antara teman saya juga yang tanya saham-saham apa yang masih bagus, saya kasih tahu untuk semen ya, karena memang semen itu sebelumnya dia lesu ya, tapi karena eh, dia sudah istilahnya itu sudah price in ya. Jadi dia sudah mulai rebound, masih cukup bagus ya. Ini sebelumnya juga saya sudah singgung mengenai rounding bottom ya. Dia sudah breakout ya. Jadi yang barusan kenal channel saham saya, jangan salah paham, jangan berpikiran, loh yang dibahas kok saham-saham yang sudah naik Pak Sunar, yang belum naik dong dibahas supaya kita bisa cuan gitu. Padahal sebelumnya untuk SMGR ini minggu lalu sudah saya bahas ya, seingat saya seperti itu ya, atau enggak minggu sebelumnya. Jadi saya hanya melanjutkan aja, apakah masih bagus untuk buy? Masih ya. Nah, kalau misalnya takut ketinggian, Anda bisa tunggu buy on weakness. Anda tunggu buy on weakness di mana? Biasanya bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya. Nah, MA20-nya sekarang masih terlalu jauh ya, di 6.227,5 atau sekitar 6.230-an ya. Jadi Anda bisa tunggu buy on weakness. Ini ada garis yang saya berikan. Nah, kemungkinan nanti kalau misalnya dia koreksi pullback itu 6.375 kemungkinan dikasih. Tapi saya nggak mendoakan jelek, nggak. Saya doakan tetap naik ke atas. Misalnya Anda nggak berani buy sekarang, Anda bisa tunggu buy weakness mungkin di 6.375 atau 6.550 sampai 6.600 ya. Ini areanya ya. Jadi ini yang mau buy weakness saya gambarkan aja. Bukan berarti saya nyarankan buy weakness nggak. Ini semua tergantung tipe Anda ya. Karena ada orang yang sukanya buy on weakness di bawah ya seperti itu. Ada orang yang follow the trend ya. Jadi kalau eh, dia trennya naik, dia berani buy high sell higher. Nah, itu tipe yang kedua. Jadi kalau Anda misalnya buy on weakness untuk SMGR ini nggak dikasih, Anda buy high sell higher aja. Naik ke atas 6925 kita buy. Mungkin ada yang bertanya, oh Pak Sunar, apakah nggak ketinggian atau ketinggalan? Sebenarnya memang kalau kita lihat dari patternnya, polanya ya, dia naik tiga kali naik tinggi, kemudian berikutnya dia bisa koreksi ya. Walaupun koreksinya nggak terlalu dalam ya, sampai dengan tembus ke bawah lagi kan nggak. Jadi mungkin Anda bisa tunggu di buy on weakness di 6.600 atau 6.500 itu yang terdekat ya. Atau di bawah lagi 6.375-an atau 6.250 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound atau mantul ke atas. Menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness, kita buy high, sell higher. Bukan berarti saya sesat mengajarkan beli di atas nanti nyangkut, enggak. Ya, yang penting adalah Anda pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Anda beli dimanapun juga, ya saya ulang lagi ya, jangan bosan-bosan. Baik itu di atas, di tengah, ataupun di bawah. Setelah Anda beli itu loh, 1 detik kemudian bisa saja tiba-tiba turun. Bisa. Memangnya Anda bisa jamin kalau Anda beli itu sahamnya selalu pasti 100% naik terus. Kalau ada orang seperti itu, orang tersebut sudah jadi orang yang terkaya di dunia. Bukan di Indonesia, di dunia. Pasti di dunia. Nah, wong tiap kali dia beli saham pasti naik ya.
Jadi berarti berarti kan dia bisa 100% untung dong. Jadi walaupun pinjam uang di bank atau di eh, katakan aja pinjol yang nggak yang bunganya tinggi, dia masih bisa untung karena tiap hari dia untung terus, setiap beli langsung naik pasti ya. Jadi nggak ada yang pasti di dunia ini ya. Jadi kalau dia naik, kita buy, tambah lagi boleh, pasang take stop dan stop loss. Nah, yang sudah punya, hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya 6.600, ada kemungkinan dia akan testing area MA20-nya ya, seperti itu ya. Entah itu di 6250 sampai 6375. Nah, kalau naik ke atas 7225 untuk SMGR ini sebenarnya masih bisa naik lagi loh. Dia masih bisa ke 72525, 7800 dan bahkan di tertingginya 8275 sebelumnya di sini ya. Itu masih memungkinkan. Memang dalam perjalanannya nggak langsung ya. Kadang-kadang sideways, tunggu lama ini Pak Sunar koreksi, kemudian dia rebound lagi. Mau naik di sini gagal, kemudian turun lagi. Ini rebound, mau gagal turun lagi ya. Makanya saya bilang berulang kali ya, ketika dia tembus resistennya, ya, kalau yang sudah jual itu jangan merasa kapok, Pak Sunar saya tunggu aja di bawah. Belum tentu dikasih. Kalau misalnya kasusnya seperti ini ya, saya kasih contoh ya. Ini kan resistennya. Mungkin ada beranggapan, wah Pak Sunar ini sebelumnya kan eh, dia kan naik di sini ya, ini resistennya ya. Kemudian dia turun dong. Ya. Mungkin ada beranggapan, oh ya udah saya TikTok aja di sini. Nah, dia naik saya jual, kemudian saya buyback di sini. Ya boleh aja, tapi suatu saat ya, mungkin di sini ada beranggapan, wah ini saya sudah jual, nanti saya tunggu di sini. Tapi Anda tunggu di sini, Anda nggak dikasih, Anda ketinggalan profit ketika dia breakout dari sini ke sini ya. Kalau dia higher high ya, kalau misalnya Anda nggak berani buy high sell higher, ya Anda ketinggalan profit dari level yang tertinggi swing high di sini ke sini ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku. Kalau misalnya sebelumnya di sini dia gagal, belum tentu kali ini dia gagal lagi. Ya, memang kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Makanya saya sudah bilang, kita jangan sampai analisa teknikal itu dijadikan tembok yang membatasi kita untuk breakout tembus ke atas lagi, cuan lebih besar ya seperti itu ya. Yang penting pasang take stop dan stop loss. Kita jangan sampai kaku. Mungkin beranggapan mau Pak Sunar ini 7225 paling nanti pullback lagi. Saya tunggu aja nanti kalau naik ke atas saya nggak berani buy di bawah. Ya mungkin tertinggal Anda seperti itu ya. Ya kadang-kadang memang dikasih ya. Eh, jadi pasar saham itu selalu kasih kesempatan, biasanya di MA20-nya ya, seringkali saya sebutkan ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk SMGR, saya masih hold, cuannya lumayan ya, seperti itu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk INTP ya, INTP saya jual, sebelumnya saya punya. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak ya, bukan berarti dia jelek. Nah ini trading di INTP sebenarnya sudah saya pernah singgung ya. Area buy weakness adalah di 9650, ini saya kotakin sebelumnya ya. Saya perpanjang aja. Nah, ini coretan saya sebelumnya saya hapus saja. Eh, jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 10.550, garis tebal yang saya berikan ini, dia masih ada kemungkinan breakout sampai 11.725 ya di sini ya. Walaupun sebelumnya dia gagal di 10.850. Jadi strateginya seperti ini. Kalau Anda belum punya, Anda bisa buy on weakness di MA20-nya. MA20-nya ini kalau kita lihat dia di 9.900 ya. Nanti kalau dia konsolidasi. Kemungkinan nanti dipotong di area sekitar 10.000 sampai dengan 10.350 ya. Entah di mana kita nggak tahu pasti ya. Yang penting selama MA20-nya itu mengarah ke atas, nggak turun tajam ya, kita boleh buy on weakness di MA20-nya. Kalau dia dipotong dari atas ke bawah, jangan langsung buy. Tunggu rebound memotong ke atas. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Jadi itu ya. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. High-nya terdekat di sini tanggal 14 Juli 2023. Kalau dia naik ke atasnya 10.375 kita buy. Naik lagi ke atas 10.550 kita tambah lagi average up ya seperti itu ya. Nah, kalau sudah di atas 10.550 ini naiknya bisa tinggi ya sampai 11.000 ke atas 11.725. Jangan beranggapan mau Pak Sunar ini berapa kali di sini gagal loh 1 2 3. Ya buktinya di sini berhasil ya. Ya memang di sini gagal lagi. Yang penting adalah pasang trade stop dan stop loss ya. Kalau lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Adi. Adi ini salah satu emiten dari BUMN Karya ya atau konstruksi BUMN. Ya kalau kita lihat dia pasti sideways konsolidasi. Waktu saya beli Adi ini saya sudah sharekan di grup ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti dia sudah rebound naik terus kemudian saya bahas enggak ya. Waktu itu juga saya sudah sharekan di grup ya. Jadi waktu konsolidasi saya buy on weakness untuk Adi ya. Saya tambah lagi, naik lagi saya tambah lagi. Nah ini saya masih belum tambah lagi. Nah kalau mau buy di Adi itu strateginya ada dua. Anda buy sekarang atau tunggu di sekitar um, um, MA20-nya. Jadi kalau nanti kalau MA20-nya dites lagi ya, dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas seperti ini ya. Dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia berhasil naik ke atas, kita buy ya seperti itu ya.
Nah, di sini yang mau buy high sell higher naik ke atas 488 kita buy uh, atau tambah lagi ya. Resisten dekatnya 505. Nah, di sini kalau kita lihat 505 ini menarik ya. Jadi kalau dia naik ke atasnya 505 ini ada rounding bottom ya seperti itu ya. Nah, kalau dia naik ke atas 505 ini dia masih ada peluang untuk naik sampai dengan lumayan jauh, bisa sampai 630-an di sini ya. Jadi peluang kenaikannya untuk ADI ini masih cukup menarik jauh ya. Nah, kalau mau tambah lagi checkpointnya di sini bisa pakai acuan tengah-tengahnya sekitar area 555 ya. Jadi naik ke atas 505 kita buy, kemudian naik lagi ke atas 555 kita tambah lagi average up. Naik ke atas 630 tambah lagi. Mungkin ada yang bilang, "Loh Pak Sunar, naik kita tambah lagi terus kapan TP-nya?" TP-nya kalau dia misalnya naik ke atas 630, kemudian setelah naik ke atas 630 dia turun lagi Pak Sunar. Ya kita mulai jual perlahan ya. Ya buang sebagian, kemudian kalau dia turun lagi lower low ya kita jual dulu semuanya. Nah, kalau dilihat dari net buy atau net sell asing, ini asingnya net sell ya untuk konstruksi BUMN. Tapi saya sih nggak fokusnya ke net buy atau net sell asing, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya untuk ADI ya. Jadi sejauh ini masih menarik. Nah, ini formasinya rounding bottom. Jadi saya hanya mengingatkan ini patternnya ada rounding bottom. Ini kalau naik lagi patternnya ini masih bisa ke 630 ya untuk ADI ya. Eh, Memang kalau kita bicara mengenai rounding bottom, jangan salah paham. Oh, Pak Sunar, ini bukan rounding bottom. Kalau rounding bottom itu kan harus di bawah, namanya aja bottom. Jangan salah paham ya. Jadi rounding itu ada dua, roundingnya ke bawah atau ke atas ya. Jadi karena sebelumnya kalau salah saya pernah ada nonton salah satu analis ya, dia ngakunya sih sudah terkenal. Nah, seperti itu saya nggak menjadikan orang lain nggak. Katanya itu bukan rounding bottom kalau di tengah-tengah atau di atas. Nah, kata bottom itu rounding itu kan artinya melingkar gitu ya. Nah, bottom itu karena dia ke bawah, roundingnya itu ke bawah gini. Bukan berarti bottom dia harus di paling bawah, enggak ya, jangan salah paham. Nah, kalau roundingnya top, itu maksudnya roundingnya seperti ini, seperti gunung ini rounding top. Karena dia melingkarnya ini ke atas top, bukan berarti dia harus di atas banget, enggak. Bisa saja terjadi di bawah atau di tengah-tengah. Ya, seperti itu ya. Jadi ini namanya juga masih rounding bottom walaupun dia di sini ya. Seperti itu ya. Nah, kalau dia breakout ke atas 505 itu bagus untuk buy. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya Wika. Memang Wika ini MA20-nya masih flat, masih di bawah MA20-nya, tapi ini masih ada peluang. Jadi kalau dia naik lagi ke atas MA20-nya, eh, itu boleh mulai buy. Kalau mau tambah lagi atau average up, naik ke atas 545 kita buy, average up naik ke atas 600 kita tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi target price-nya ini masih memungkinkan sampai ke 735-an kurang lebih ya untuk Wika. Kalau dia berhasil breakout ke atas 545. Sebenarnya kalau masih di bawah 545 itu masih resiko ya. Jadi baiknya bertapa aja. Nah, yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 468 ya seperti itu ya. Nah, 468 ini area support pentingnya karena sebelumnya kalau dia gagal turun di banyak 468 ini ada kemungkinan dia bisa turun lagi lumayan dalam ya. Ini bisa sebelumnya bisa sampai 300 ini swing low di sini 380 kalau lower lagi di sini 358 ya. Jadi jauh banget. Anda pasang stop loss-nya di 468. Kalau yang nyangkut juga sama. Yang nyangkut di atas biasa kan no average turn ya. Jangan beli lagi. Lebih baik pilih saham yang lainnya ya. Kalau dia gagal turun lagi di bawah 468 Anda jual dulu sebagian, lower low lagi Anda jual dulu semuanya. Ya strateginya seperti itu. Naik ke atas 545 kita tambah lagi average up. Jangan beranggapan oh Pak Sunar ini naik ke atas 545 sebelumnya gagal loh. Gagal di sini loh. Ini satu kali, dua kali, tiga kali dia gagal. Jadi jangan sampai analisa teknikal resisten itu dijadikan tembok. Begitu kena resisten Anda langsung jual. Ya memang ada benarnya juga, tapi kita harus tahu ketika dia naik, kalau gagal ya kita boleh pasang trade stopnya. Tapi mindset kita jangan berarti kena resisten langsung jual. Enggak, makanya pasang aja automatic order untuk sell-nya ya, untuk trade stopnya atau stop loss-nya. Jadi supaya nggak terbawa emosi. Tapi juga pasang automatic order buy, tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 570. Naik ke atas 600 atau hanya di sini 610 kita tambah lagi atau average up ya seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTPP ini saya sudah masih punya ini juga masih menarik ya. Ada pattern di sini ini ada ya hampir seperti rounding bottom ya. Jadi kalau dia naik ke atas 635 untuk PTPP boleh tambah lagi atau average up. Kalau kita lihat di sini ini akumulasi net buy asing juga masih lumayan menarik. Jadi masih boleh hold lah.
Memang lemot Pak Sunar, kadang-kadang naik tinggi, ini koreksi di dalam loh. Jadi yang mau tunggu buy on weakness Anda bisa tunggu di area sekitar sini ya kurang lebih ya. Atau di MA20-nya 580 ya. Ini saya kasih kotak aja untuk area buy on weakness. Biasanya saya kotak ini ya untuk buy on weakness ya. Jadi kalau turun di bawah 580 jangan langsung buy. Tunggu kalau besok paginya, kalau menjelang penutupan ya atau menjelang penutupan ya kita boleh buy. Tunggu rebound mantul kita buy. Jadi turun jangan langsung buy. Kalau turun langsung buy itu namanya mengajari tangkap pisau jatuh. Saya nggak mau menyesatkan mengajari tangkap pisau jatuh, enggak ya. Jadi kalau rebound kita buy. Naik ke atas 635 kita tambah lagi ya seperti itu ya. Mungkin ada berpendapat, wah Pak Sunar, konstruksi BUMN ini banyak kasus ya sebelumnya itu obligasinya kuponnya tertunda, eh, gagal bayar tepat waktu ya kuponnya. Apakah masih menarik? Eh, Jangan dikaitkan dengan pemindahan ibu kota ya. Memang mungkin mungkin ya saya nggak cek yang mana yang dapat proyek ibu kota yang paling banyak, apakah Wika, apakah ADI atau PTPP atau WSKT atau lain-lain saya nggak lihat dari sana. Yang penting saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, bukan ke istilahnya itu cocokmologi ya, dicocok-cocokkan. Wah ini nanti bakalan naik tinggi bagus karena ibu kota ya seperti itu ya. Belum tentu. Yang penting pas fokusnya ke harga sahamnya ya seperti itu ya. Kalau memang nanti ke depannya bagus ya dia akan naik terus ya. Jadi pasang trade stop dan stop loss. Kalau naik jangan ragu-ragu tambah lagi average up ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk GSMR. Jasa Marga ini juga uptrendnya masih bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas. Ini memang kalau kita lihat ada konsolidasi area, kurang lebih di sini konsolidasinya sekitar 3.630 sampai dengan swing high terdekatnya 3.990. Nah, posisinya sekarang kan kurang lebih di tengah-tengahnya di MA20-nya. Kalau Anda langsung buy boleh aja, atau kalau nggak keburu-buru Anda tunggu aja buy on weakness di area 3630. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun atau disentuh ya, begitu dia rebound mantul ke atas, mungkin bisa Anda pakai acuan sekitar swing low di sini ya 3740 ya. Jadi kalau turun di banyak 3630 atau nyentuh kita tunggu naik ke atas 3740 kita barusan buy ya seperti itu ya. Jadi saya nggak mengajarkan tangkap pisau jatuh enggak ya. Eh, Karena saya nggak mau mengajari yang jelek. Pisaunya jatuh kok ditangkap. Memang di sini ada potensial pattern double top ya seperti itu ya. Nah, double top ini menurut chart pattern itu potensial untuk reversal atau pembalikan arah. Tapi tidak selalu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat trading berdasarkan chart pattern itu tunggu breakout. Jadi jangan salah paham. Kalau misalnya ini double bottom terbentuk ya, itu tunggu konfirmasi dia breakout dari neckline-nya. Dia barusan confirm ya seperti itu. Kalau dalam hal ini double top, kalau dia reversal berarti turun bawah 3630 Anda sell. Kemudian buyback-nya mungkin di 3.310. Target targetnya dari ketinggiannya eh, ketinggiannya topnya ini ya. Jadi eh, jadi kalau Anda sell di 3630 ya Anda naik targetnya di 3.300. Makanya kalau turun di banyak 3.630 ya, ini saya tebelin aja, lebih baik kurangi posisi atau jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia akan testing lagi 3.310. Ya kalau di pasar saham kita itu support short sell, nggak punya sahamnya kita bisa sell, kemudian buyback di 3.310 ya kita bisa untung. Tapi karena kita itu nggak bisa short sell, eh, ya berarti kita harus lihatnya ke atas ya seperti itu ya. Jadi kita selalu fokusnya ke atas, jangan mau dibawa turun karena kita nggak bisa short sell. Naked short sell itu masih belum boleh ya, tapi diizinkan ya. Tidak diperbolehkan short sell tapi diizinkan. Ada aturan atau mekanisme untuk short sell memang ya seperti itu ya. Nah ini naik ke atas 3740 rebound mantul kita buy itu buy Indonesia. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 3990 kita buy. Nah target price-nya kemana Pak Sunar? Ini kosong semua ya. Kita mundur ke belakang. Dari weekly chart-nya ini kita lihat ada swing high di sini. eh, di sini acuannya 4090. Kalau naik ke atas 4090, target price berikutnya ya kurang lebih kita lihat di sini ya. Itu 4300, kemudian berikutnya lagi di area 4550 ya seperti itu ya. Ini saya hapus saja target eh, Fibonacci extension. Jadi di sini lumayan enak lah, tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Saat ini kondisinya konsolidasi atau sideways di area 3630 sampai 3990. Jadi baiknya kalau belum punya, tunggu sekalian naik ke atas atau kita tunggu buy weakness di 3630-an ya. Itu kalau dari weekly-nya ya. Nah, kalau dari daily-nya terdekatnya ya 3740. Ini sudah mulai bagus untuk buy weakness juga sih karena dia sudah tes MA20-nya sudah dipotong ke bawah kemudian memotong ke atas ya. Jadi buy-nya bertahap. Naik ke atas 3990 kita tambah lagi average up, naik ke atas 4090 kita tambah lagi. Mau langsung all in boleh saja, nggak melarang ya seperti itu ya.
Cuma bagi yang pemula atau yang ngikutin saya ya mungkin baiknya bertahap aja ke atas. Kalau turun jangan di average down. Misalnya Anda sudah punya, Pak Sunar, saya sudah punya JSMR nyangkut di 5 ribuan gitu ya, atau 4.700 atau 4.500 ya. Ya Anda jangan buy lagi. Karena kalau Anda buy lagi, memang uptrend-nya masih bagus, tapi kalau Anda buy lagi itu Anda average down. Biasa kan Anda itu no average down. Walaupun Anda itu investor atau Anda itu pengen beli perusahaannya, Anda lebih baik nego langsung ke pemilik mayoritasnya. Ya, jadi jangan beli di pasar saham, nego langsung ke mayoritasnya pemiliknya. Tapi kalau ini JSMR kan masih eh, BUMN ya, jadi nggak bisa seluruhnya Anda miliki nggak bisa. Jadi bukan berarti Anda koleksi sahamnya mau jadi pemiliknya ya biasanya nggak seperti itu caranya. Nego ke pemegang mayoritasnya. Jadi kalau dia turun ya kita jual dulu. Nanti kalau dia balik arah ke atas lagi kita buyback ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, saya tunjukkan mengenai super sheet-nya ya. Jadi saya kan ada super sheet-nya untuk emiten saya bahas ini ya. Jadi super sheet itu adalah Excel worksheet yang ngikutin saya dari awal ya. Dia berisikan saham-saham yang em, Anda bisa bandingkan di sini ya. Ini berdasarkan 4 acuan ya. Yang pertama, acuan bagian pertama adalah untuk change-nya, perubahannya. Berapa persen kenaikannya untuk daily, harian, weekly, mingguan, monthly, bulanan ya. Entah itu 3 bulan, 6 bulan, atau sampai year to date. YTD itu artinya year to date. Dari awal tahun, Januari awal ya, sampai dengan penutupan terakhir tanggal 14 Juli 2023. Itu berapa perubahannya. Kemudian ini ada low high performance-nya, ada deret MA-nya juga. Jadi 3 ini yang paling penting ya kita lihat. Eh, Analoginya ini seperti performance ini seperti balon ya. Kita maunya itu balonnya mengembang bagus di atas 50%. Nah, pilih balon yang mana itu tergantung kita juga. Kita mau range trading kita itu 1 bulan atau 3 bulan. Nah, kalau SMGR ini kita lihat dalam 1 bulan terakhir paling tidak ya, itu dia sudah di atas 50%. Berarti bagus. Jangan takut ketinggian. Oh, Pak Sunar, ini kan dekat dengan resistennya 6925. Nah, ini saya sebutkan lagi. Jangan menggunakan analisa teknikal resisten sebagai tembok. Karena kalau dia tembus ke atas 6925, dia akan berusaha menembus target price berikutnya 7775. Itu high-nya 6 bulan terakhir. Pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya paling dekat 6725. Kalau berikutnya, kalau misalnya terlalu dekat 6725, Anda bisa pakai 5950. Nah, masalahnya kan, loh Pak Sunar, kalau sekarang harganya 6875, pasang stop loss di 5950 atau trailing stop di sana terlalu jauh Pak Sunar, Anda bisa pakai deret MA ini. Bisa pakai acuan MA20, MA20-nya kan di 6226,25. Jadi kalau dia turun di bawahnya 6225, lebih baik Anda jual dulu semuanya. Jadi deret MA ini fungsinya ganda untuk melihat apakah dia masih bagus trennya dan juga acuan untuk sabuk pengamannya kalau misalnya untuk low-nya ini terlalu uh, jauh ya. Nah, ini ada juga VWAP. VWAP ini juga bisa dijadikan sabuk pengaman terdekat ya. Uh, atau VWMA 20. Ya, itu artinya VWAP itu volume weighted average price. Kalau VWMA itu volume weighted moving average. Saya nggak bahas detailnya. Intinya untuk saham-saham yang fluktuasinya naik tinggi ya, mungkin saham yang 1 hari bisa arah, itu Anda pakai acuannya pakai VWAP lebih bagus untuk trading stop-nya. Atau yang agak jauh di VWMA. Nah, sebenarnya sih untuk VWMA dan MA20 itu nggak beda jauh. Tapi untuk saham yang kenaikannya tinggi seperti SMGR ya akhir-akhir ini kan dia naiknya tinggi. Eh, Mungkin trailing stopnya untuk pakai FVWMA lebih lebih enak ya karena dia nggak terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah kan nanti terlalu jauh ya seperti itu. Atau pakai VWAP yang tradingnya copet-copet ya seperti itu. Nah, masalahnya kalau VWAP itu biasanya kadang terlalu dekat. Tapi kalau fluktuasinya tinggi bisa sampai arah naik di atas 10%, VWAP itu untuk trading stop lebih baik ya untuk intraday ya. Kurang lebih seperti itu. Ya cukup ya. Ini deret MA-nya panahnya masih hijau semua. INTP juga masih bagus ya. Ini tahu dari mana Pak Sunar? Ini kan kalau kita lihat range-nya low-nya 1 bulan terakhir itu di 9550, high-nya di 10450. Terakhir hari Jumat dia masih berusaha untuk breakout ke atas 10450. Nah, Anda posisi sekarang mau buy langsung boleh karena ini masih di atas 50%-nya range-nya low dan high-nya. Jadi Anda buy langsung boleh untuk NTP ya, begitu ya. Selama dia balonnya masih bagus di atas 50%, itu masih bagus. Ya, tinggal pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya. INTP bagus. ADI juga
balon performance-nya di atas 50%, jadi masih bagus ya performance-nya. Nah, ini untuk Wika. Memang balonnya untuk 1 bulan terakhir itu di bawah 50%, ini 29,41%. Nah, tapi dia selama 3 bulan terakhir itu masih di atas 50%. Ini kesempatan untuk buy on weakness ya. Kalau yang suka buy on weakness ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas MA20-nya. MA20-nya kan di 507,25. Jadi kalau naik ke atasnya 510 atau 505 ya, high-nya dari hari Jumat, Anda boleh mulai buy untuk Wika yang belum punya. Yang sudah punya, jangan lupa pasang stop loss-nya di paling dekat banget 492. Tapi kalau terlalu dekat, Anda pasang di 468. Misalnya kalau 488 terlalu jauh, Anda bisa pakai acuan dari MA10-nya atau MA5-nya, terserah ya seperti itu. Jadi deret MA ini juga bisa digunakan sebagai sabuk pengaman, ya seperti itu ya. Nah untuk PTPP juga masih bagus ya. Jadi saya punya di antara 6 saham ini, saya punya SMGR, eh, ADI, dan PTPP, ya seperti itu ya. Mungkin nanti saya akan kurangi yang PTPP ya, karena ADI dan PTPP masih satu sektor. Terus terang aja saat ini saham di portfolio saya masih banyak ya. Nah, ini di sini ada volume juga acuannya. RVOL, relatif volume volume terakhir dibanding rata-rata 10 hari sebelumnya. Kalau CR volume itu rata-rata current ya, sebelum penutupan. Itu dibandingkan 10 hari rata-rata sebelum penutupan. Dia naik berapa? Ini rata-rata kenaikannya volumenya masih bagus. Jadi kenaikan sahamnya itu didukung dengan lonjakan volume ya, seperti itu ya. Nah, ini masih menarik semua ya. PTPP. PTPP, terus kemudian CSMR seperti itu ya. Kita juga jangan terlalu kaku akan masa lalu yang suram. Terus terang aja untuk BUMN karya ini ya, Adi, Wika, PTPP atau WSKT dan lain-lain, memang masa lalunya suram banget ya seperti itu ya. Mungkin ada Anda beritanya seringkali proyek-proyek itu bayarnya telat-telat ya. Mungkin ada yang kerjasama dengan BUMN ya seperti itu ya, BUMN karya. Yang penting saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya, seperti itu ya. Jangan salah paham. Wah, Pak Sunar itu sahamnya serem gitu ya. Nah, kita fleksibel aja. Biarkan analisa teknikal itu tanpa terbawa emosi. Ya, seperti itu ya. Karena trading itu yang paling penting adalah pasang trade stop, stop loss, dan juga ada trading plan-nya. Ya, JSMR ini juga bagus ya, seperti itu ya. Eh, kurang lebih sih seperti itu ya. Mungkin saya sekedar menekankan Superseed ini saya bagikan free ya di grup saya ya. Grup besar saya namanya di Telegram ya. Saham Profit, SAHAM Profit, PROFIT. Jangan salah saham Profit yang lain ya. Yang banyak meniru grup saya itu banyak banget ya. Eh, jadi saya mungkin hanya sekedar menambahkan untuk cara bacanya untuk Superseed-nya ya. Karena terakhir ada yang tanya juga, Pak Sunar, eh, diulang sedikit dong. Eh, jadi eh, Superseed itu mungkin suaranya agak pelan ya karena agak jauh. Dia berdasarkan tadi price performance-nya ya, low-nya dan high-nya. Low, high. Nah, tadi kalau kita lihat, saya share-kan screen-nya lagi ya. Misalnya untuk saham yang saya pilih yang ini ya, mungkin Wika aja ya seperti itu. Nah, Wika ini kalau kita lihat dari balon performance-nya, balon itu istilahnya dari performance ini ya indikatornya. Kalau misalnya 46,15% itu berarti dia posisinya sedikit di bawahnya tengah-tengahnya antara 492 dan 505. Itu kalau one day ya. Nah, di sini Anda bisa tentukan anda mau dalam range-nya 1 bulan atau 3 bulan. Kalau misalnya 1 bulan, ini sudah di bawahnya 50% ya, bahkan di bawahnya 40%. Itu masih belum buy. Tapi kalau Anda tradingnya itu jangka agak panjang, 3 bulan, ini masih menarik ya, karena dia masih di atasnya 50%-nya. Walaupun terakhir dia cenderung masih susut ya. Ini cocok untuk buy on weakness. Kalau yang nggak suka buy on weakness, yang suka performanya masih strong, mungkin ADI PTPP ini masih bagus ya, lebih bagus ya daripada Wika. Ya seperti itu. Jadi analoginya seperti ini. Ini kan tengah-tengahnya ini 0%-nya. Ini 100%-nya. Nah, time frame-nya ini Anda bisa pilih Anda mau 1 bulan atau 3 bulan. Ini ada 1 bulan atau 3 bulan. Nah, kita lihat tengah-tengahnya kan ini tengah-tengahnya kurang lebih 50% ya. Ini toleransi maksimumnya 40%. Nah, kalau di saham itu kan prinsipnya buy low sell high atau buy high sell higher kan profitnya ya. Kalau kita bicara mengenai pergerakan harganya, bukan dari dividennya ya. Buy low sell high atau buy high sell higher itu profit kita dari sana. Nah,
Kalau kita itu maunya, kita itu kan dibawa ke kanan. Jadi dibawa ke kanan ya. Tapi kalau misalnya dia itu turun-turun terus ya, bukan gerakannya jelek, karena dibawa ke kiri, Anda jangan mau ya. Jadi lebih baik pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau balonnya itu sudah turun 40% di bawahnya, itu lebih baik Anda kurangi posisi. Turun lagi Anda kurangi posisi. Tapi kalau dia itu masih di atasnya 50%, ya kan, itu masih menarik. Ya. Ya kadang-kadang memang koreksi 50%. Maksimum batasannya 40% ya. Tapi kalau sudah di bawahnya 40%, jangan mau hold apalagi average down. Naik tambah parah. Kita kan maunya ke kanan. Nah, ini high-nya dalam satu periode itu jangan sampai dijadikan tembok. Jadi ini ada tembok bata gitu ya. Tembok ya. Kalau tembus ke sini nggak mau, jadi Anda jual. Jangan ya. Misalnya ini kena uh, resisten high kemudian dia tembus ya. Anda takut, Anda langsung jual ya seperti itu ya. Yang penting adalah setelah dia tembus dari high-nya ini, dia akan membentuk high yang berikutnya lagi ya. Jadi ini masih bisa ke kanan lagi. Mungkin ini high-nya 6 bulan atau year to date ya atau all time high-nya seperti itu ya, atau ATL ATH ini ya. ATL 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 ATH-nya ini maaf tadi belum saya stop ya sharingnya. Jadi setelah dia tembus dari high-nya itu kan jangan sampai menjadikan tembok. Kalau kena tembok ini langsung jual aja, take profit, nanti jangan-jangan balik lagi. Jangan ya. Jadi pasang trailing stopnya. Anda bisa pasang di mungkin Anda bisa pasang di 80% atau 70%-nya gitu ya. Ya kan? Kalau misalnya dia turun di bawahnya 70%-nya, kalau Anda sudah mulai cicil 50% ke atas ya, Anda pasang di sana trailing stopnya. Jadi kalau dia tembus ke atas, tembus temboknya jebol, ya berikutnya ke high-nya 6 bulannya atau year to date-nya atau all time high-nya seperti itu ya. Jadi kita tuh jangan terlalu kaku. Analisa teknikal ini dijadikan tembok. Breakout resistance takut ketinggian, takut ketinggalan, nanti jangan-jangan turun lagi. Jangan ya. Jadi uh, mindset kita itu jangan sampai mengatur market ya. Wah, marketnya kalau kena tembok itu pasti turun. Ya memang ada kemungkinan turun ya. Tapi kadang-kadang kalau dia tembus lagi ke atas, balik lagi ke atas ya kita buyback ya seperti itu ya. Eh, kurang lebih sih cukup ya. Jangan lupa untuk cek playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk video yang lainnya. Kemudian di akhir video saya doakan em, semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat ya.